Halo, selamat pagi buat teman-teman semua. Selamat siang buat sahabat semua. Selamat malam buat close friend semua yang sedang menonton video saya ini, baik nontonnya di pagi hari, di siang hari maupun di malam hari. Nah, video saya kali ini saya akan membahaskan tentang ya tiga hal yang harus dikendalikan di dalam mencapai kesuksesan kita. Itu salah satunya masa lalu. Jadi kita udah paham ya arti dari kata masa lalu itu adalah kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi, yang sudah pernah kita alami semenjak masa-masa lampau atau masa lalu. Nah, dalam hal itu yang kita bagaimana mengendalikan masa lalu kita itu, otomatis apabila kita punya rasa sakit atau punya rasa menyesal dengan masa lalu kita, itu harus kita kendalikan dan jangan sampai kita bawa-bawa untuk menentukan masa depan kita. Soalnya masa lalu kita itu tidak menentukan masa depan kita. Jadi apabila kita udah bisa mengendalikan diri dari rasa sakit itu, rasa kecewa itu, atau rasa menyesal yang di masa lalu itu, otomatis kefokusan kita akan selalu terbimbing atau terdidik, yang akan kita laksanakan setiap harinya akan selalu fokus. Jadi tidak menjadi penghambat di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Itu yang pertama, yaitu jangan mengingat-ingat masa lalu seperti itu. Nah, poin yang kedua yaitu masalah percintaan ya. Masalah percintaan mungkin di zaman sekarang ya, di era sekarang anak SD pun sudah mengenal cinta, ibarat kata seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan dari hal itu? Biasanya kalau di dalam hal percintaan ini banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi. Entah itu ya, kita tahu sendiri lah bagaimana gimana percintaan di masa sekarang ini, di masa kini seperti ini. Ada yang sebuah pasangan dulu ya, pengalaman saya. Jadi di pasangannya ini adalah yang ceweknya orang sukses dan cowoknya orang ya ya bisa dibilang ya berkecukupan lah seperti itu. Nah, di saat cowok ini ya toh melamar orang yang udah banyak duit, dibilang kita ya udah punya usaha ya ceweknya. Jadi itu tidak bisa dibilang bisa menjamin untuk kesuksesan kita juga, sekalipun ceweknya banyak uang atau banyak harta seperti itu. Nah, kadang kita salah mengartikan dalam sebuah percintaan itu untuk kelangsungan hidup kita. Nah, jangan sampai kita dikendalikan oleh hal-hal tersebut. Nah, di dalam percintaan ini mungkin saya juga sudah pernah ngerasain ya, dalam percintaan ya otomatis banyak sekali gangguan-gangguan atau kefokusan-fokusan kita yang bisa terganggu di saat menjalani hubungan dengan sesama atau lawan jenis maksud saya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan diri dari hal itu, dari hal negatif tersebut, dan itu harus dipastikan kita bisa menghindarinya. Boleh sih bercinta, boleh, cuman bagaimana kita bisa menjaga kefokusan kita untuk menjalani aktivitas kita sehari-harinya. Nah, yang ketiga, masalah uang. Nah, di poin ini ya cukup jelas ya, semua orang itu ya, semua dan segala-segalanya itu ya tergantung dari uang. Itu kata-kata yang biasa kita dengar. Nah, tapi kalau dari saya, uang itu bukan saya kejar, tapi bagaimana konsep saya, bagaimana caranya agar uang itu bisa mengejar saya. Itu konsep yang kita timbulkan di dalam hati kita. Sekalipun kita nggak ada modal, sekalipun kita nggak ada uang sama sekali, pegangan sama sekali, tapi kalau kita bertujuan agar gimana uang itu bisa ikut kepada kita, nah itu harus menjadi prinsip atau konsep yang kita lakukan. Nah, kalau kita berpatokan pada uang ya, aku harus punya modal dulu 10 juta, saya baru memulai usaha, atau baru bisa mau kerja, ada modal besar dulu ya, itu tanggapan yang salah sebenarnya. Tapi bagaimana caranya, sekalipun kita tidak ada modal sama sekali, tidak ada uang sama sekali, itu jangan menjadi penghambat yang untuk memulai proses kesuksesan kita.
ya. Jadi ketiga hal itu adalah sebagai yang kita kendalikan di dalam memulai segala sesuatu hal atau untuk memulai proses yang namanya kesuksesan kita. Nah, itu misalkan kita bisa mengendalikan diri kita dari tiga hal tersebut tadi, otomatis kita bisa berani melangkah dan bisa berani memulai apa yang sudah kita impikan seperti itu. Jadi semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman di sana. Mungkin kalau ada kata negatif, APBN aja, ambil positif, buat negatif. Jadi seperti itu. Saya sapa kembali. Selamat siang.